Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih teman-teman yang telah bergabung dengan saya pada mata kuliah isu-isu kontemporer dalam pendidikan Islam. Semester ini saya diberi amanah untuk menyampaikan mata kuliah ini. Kita akan belajar bersama tentang isu-isu kontemporer dalam pendidikan Islam dari mulai pertama sampai akhir nanti. Semoga semua langkah kita, semoga semua proses kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita mendapatkan ilmu yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya secara teoritis tetapi bisa membuka wawasan kita. Sebelumnya saya mohon maaf jika pada minggu ketiga ini saya baru bisa memulai perkuliahan kita, walaupun masih juga dengan sangat terbatas karena sejujurnya saya juga masih mengeksplor tentang e-learning kita, tentang proses pembelajaran kita, karena pandemi ini mau tidak mau memang kita menggunakan beberapa platform untuk belajar. Kalau semester kemarin saya menggunakan Google Classroom, WhatsApp Group seperti biasa. Maka semester ini ada arahan untuk menggunakan e-learning sehingga saya juga masih belajar untuk itu. Pada pertemuan kali ini saya pun masih akan menggunakan pola WhatsApp Group yang akan saya share video ini sambil nanti saya menyiapkan rumah untuk e-learning mata kuliah kita. Tetapi semoga walaupun ini saya belum siap, tetapi kita masih bisa melaksanakan pembelajaran dengan maksimal. Nah, pertemuan kita kali ini pertama tentu belum sampai kepada materi secara khusus. Saya hanya akan memperkenalkan mata kuliah kita, memperkenalkan bahasan-bahasan dan capaian mata kuliah kita. Juga tugas-tugas dan bagaimana prosesnya mata kuliah kita ini berjalan dari pertemuan pertama sampai akhir. Saya sudah menyiapkan RPS seperti biasa dan saya akan tampilkan ini, bisa dilihat ya. RPS nanti saya share di grup. Jadi hari ini saya akan share RPS di grup sehingga Anda bisa melihat capaian pembelajaran, pokok bahasan, kemudian referensi yang digunakan dan bagaimana proses penilaian dalam mata kuliah ini. Oh ya, sebelumnya pertemuan kali ini juga mungkin pertemuan pertama kita secara virtual, sehingga kita perlu perkenalan. Mungkin nanti juga Anda bisa mengenalkan diri. Anda cukup kirim video perkenalan diri Anda, dan perkenalan diri apalagi ya, perkenalan diri Anda. Prinsipnya yang penting adalah apa harapan Anda terhadap mata kuliah ini. Walaupun sudah saya susun RPS-nya, tetapi saya juga perlu mendengar apa yang Anda inginkan dari bahasan-bahasan mata kuliah ini. Sehingga walaupun mungkin RPS-nya sudah saya susun, tetapi saya bisa menyelipkan keinginan apa, materi apa yang bisa kita tambahkan dalam bahasan kita. Secara umum, kita lihat di sini. Oh iya, saya sampai lupa ya. Anda perkenalan, saya juga mengenalkan diri. Sebetulnya kalau secara offline, perkenalan diri saya bisa lama karena ada banyak pengalaman yang ingin saya share kepada Anda. Tapi karena via online, kayaknya cukup singkat saja. Yang pertama, ini nama saya. Secara jelas sudah Anda lihat, Latif Jawandi. Aslinya Pekalongan, tapi sekarang saya sering domisilinya di Purwokerto. Selain di Purwokerto, saya juga masih sering ke Bandung. Sehingga mohon maaf jika kadang, tapi selama pandemi karena online ini harusnya bisa lebih aktif saya ya, karena kalau
secara offline biasanya saya kadang terkendala jarak. Tapi kalau sekarang tidak terkendala jarak, sehingga nanti insya Allah kalau medianya sudah siap semua, kita bisa belajar tiap minggu. Saya lahir Jawandi, saya aslinya Pekalongan, Sembang Kulon, tapi sekarang sebagaimana saya sampaikan tadi sering di Purwokerto dan di Bandung, sehingga mohon maaf kalau banyak kendala yang saya alami secara pribadi. Tapi saya berterima kasih setiap minggu saya diingatkan Anda di grup bahwa hari ini ada pembelajaran, sehingga sangat membantu saya dalam mengingat jam-jam jadwal saya, begitu ya. Mata kuliah kita isu kontemporer dalam pendidikan Islam ini capaian yang harus kita capai, yang harus kita Anda kuasai, yaitu mampu menelaah dan menganalisis isu-isu kontemporer dalam pendidikan Islam, serta mampu mengidentifikasi problem-problem pendidikan lembaga agama Islam, sehingga dapat mempunyai wawasan dalam memberikan solusi dalam penyelesaian permasalahan pendidikan Islam, baik di pesantren, madrasah, maupun sekolah umum, baik secara kurikulum maupun inovasi pembelajarannya. Jadi targetnya mata kuliah ini adalah Anda itu, kita bersama telah menganalisis isu-isu kontemporer, isu-isu terbaru dari pendidikan agama Islam. Karena pendidikan agama Islam itu kan berkembang terus. Sepanjang zaman ini masih berlangsung, maka perkembangan pendidikan agama Islam terus berkembang. Isu-isunya akan terus berkembang. Sehingga pada mata kuliah ini kita akan membahas isu-isu terbaru, isu apa saja yang menjadi bahasan dan bagaimana masalah yang terjadi dan bagaimana solusinya. Harapannya Anda punya wawasan tentang ini dan Anda bisa memberikan alternatif solusi pada problem-problem tersebut. Capaian mata kuliahnya, yang pertama, memiliki wawasan dan kemampuan dalam menelaah dan menganalisis isu-isu kontemporer dalam pendidikan Islam. Jadi Anda bisa menelaah dan menganalisisnya. Yang kedua, memiliki penyelesaian masalah pendidikan agama baik di pesantren, madrasah, dan sekolah umum. Karena PAI ini punya karakter masalah yang berbeda ketika di dalam pesantren, dalam madrasah, maupun di sekolah umum apalagi, begitu ya. Bagaimana kita tahu ketika ada terjadi permasalahan akhlak, biasanya nanti yang salahkan guru-guru agama. Gitu. Sehingga ini problem-problem yang nanti akan kita bahas. Kemudian memiliki kemampuan dalam mendapatkan informasi tentang pengembangan kurikulum pendidikan dan memahami inovasi-inovasi terhadap pendidikan Islam. Ya, isu-isunya dia berkaitan dengan ini. Bagaimana juga pengembangan kurikulumnya yang sesuai dengan zaman, inovasi-inovasi pendidikan, metode pembelajaran dalam pendidikan agama Islam, berkaitan dengan isu-isu yang berkembang, gitu ya. Kemudian memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah tentang isu-isu tentang konsep Islamic Science, penguatan pendidikan gender, demokrasi, kenegaraan, liberalisme dalam pendidikan Islam. Ini isu-isu yang masih terus sangat dibicarakan, gitu ya. NKRI ada di dalamnya, gitu ya. Pancasila dan lain sebagainya. Kemudian memiliki kemampuan dalam menganalisis isu-isu tentang tantangan globalisasi dan modernisasi. Bagaimana kita ingat, salah satu statement yang umum, gitu ya, umum sekali, ada perkataan dari sahabat Ali yang mengatakan bahwa setiap generasi ada zamannya dan setiap zaman ada generasinya. Artinya generasi dan zaman itu terus berkembang, terus berubah, sehingga ada isu-isu yang pasti kita bahas, yang pasti terus berkembang dan harus dibahas. Dan Islam harus bisa membahas itu, harus bisa memberikan solusi itu. Walaupun Islam lahir sudah jauh sekali, 1400 tahun yang lalu lebih, begitu ya, tetapi prinsip-prinsipnya karena Islam itu rahmatan lil alamin, tidak terbatas waktu, tidak terbatas zaman, maka harus bisa memberikan solusi-solusi termasuk dalam pendidikannya. Ini deskripsi mata kuliah kita. Mata kuliah ini mengkaji isu-isu pendidikan Islam, menelaah pemahaman dan pengetahuan secara konseptual dan praktis terhadap isu-isu kontemporer dalam pendidikan Islam. Untuk apa? Untuk menghadapi kemajuan zaman dan teknologi, mengidentifikasi problem-problem pendidikan lembaga agama Islam di pesantren, madrasah maupun sekolah umum, serta pengembangan kurikulumnya dan memahami inovasi-inovasi terhadap pendidikan Islam. Ya, konsep Islam Society, penguatan pendidikan gender, liberalisme, pendidikan Islam, kenegaraan dan sebagainya, gitu ya. Artinya pembahasan ini sebetulnya sangat umum dan materi ini yang saya buat di sini
ada 14 kali pertemuan yang akan kita laksanakan. Ini sebenarnya tidak urut, gitu ya, tidak urut. Kenapa? Karena isu-isu ini bisa berdiri sendiri-sendiri. Yang pertama, isu-isu tentang sistem pendidikan Islam. Yang kedua, tantangan pendidikan Islam di tengah masyarakat multikultural. Ketiga, pendidikan Islam dan demokrasi. Keempat, profesionalisme, PAI, Pancasila, dan NKRI. Guru PAI, pembelajaran dan sosial media. Konsep Islamisasi sains dalam pendidikan Islam. Kemudian pertemuan ke-7, penguatan pendidikan gender dalam pendidikan Islam. Setelah itu UTS. Setelah UTS kita masuk berikutnya liberalisme dalam pendidikan Islam. Dan isu-isu tentang tantangan globalisasi dalam pendidikan Islam. Yang ke-10, problema pendidikan agama di pesantren. Yang ke-11, problema pendidikan agama di madrasah. Yang ke-12, problema pendidikan agama di sekolah umum. Yang ke-13, isu-isu pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Dan ke-14, isu-isu tentang inovasi terhadap pendidikan Islam atau inovasi-inovasi dalam pendidikan Islam. Yang terakhir, UAS, gitu ya, selama 16 hari pertemuan. Nah, dari 14 isu ini, kita akan diskusikan dan kita akan bahas satu persatu setiap minggunya, setiap pertemuannya. Tetapi kita fleksibel ya, artinya ini keterbatasan saya, mohon maaf. Jadi kalaupun pada jamnya kita tidak bisa masuk, maka saya harap kita bisa fleksibel untuk kemudian di jamnya mungkin mundur 1 jam atau di besoknya. Nanti kita sepakati via WhatsApp saja agar lebih efektif, karena WhatsApp itu hasil penelitiannya paling simpel dan paling mudah untuk berkomunikasi gitu ya, sehingga walaupun sudah pakai e-learning nanti setelah saya siapkan, tapi WhatsApp tetap kita gunakan untuk komunikasi dan koordinasi. 14 ini nanti akan kita bagi kelompok, jadi ada jumlah mahasiswa nanti di kelas kita akan bagi dalam 13 kelompok ya, 13 kelompok, nanti mulai nomor 2 sampai nomor 14. Jadi minggu depan kita mulai ke nomor 2, 3, dan seterusnya. Nanti bagaimana prosesnya, bagaimana pembagiannya, nanti kita diskusikan lagi via chat. Ya. Nah, saya ingin menyampaikan saja pengantar mata kuliah ini. Selain nanti RPS saya akan bagi di WhatsApp group secara dokumennya. Saya akan menyampaikan mengapa sih isu-isu kontemporer dalam pendidikan Islam ini selalu dibahas. Yang pertama, urgensinya adalah atau rasionalisasinya adalah Islam dan seluruh ajarannya sudah membahas seluruh sendi kehidupan dengan prinsip rahmatan lil alamin. Islam itu agama yang sudah sangat holistik, sangat detail membahas setiap sudut kehidupan kita, sehingga setiap sudut kehidupan itu pasti punya prinsip dasar dalam agama Islam. Dan ini harus kita terangkan, harus kita sampaikan dalam pendidikan kita kepada generasi berikutnya. Sehingga setiap sendinya akan mengalami perubahan, dan ketika perubahannya itu Islam harus punya solusi di situ. Karena rahmatan lil alamin untuk semuanya dan untuk di setiap zaman apapun. Al-Quran itu kan salah satu kelebihannya, mukjizatnya adalah bisa dipandang dari sisi sebagaimana berlian, dipandang dari sisi kiri ada kemilaunya, dipandang dari sisi kanan ada kemilaunya, dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah ada, gitu ya. Sehingga setiap waktu harus kita bahas. Karena dasar ini. Yang kedua, Islam harus dan pasti dapat bersinergi dengan kemajuan zaman, sehingga perlu dikaji dan dikembangkan sejalan dengan berkembangnya kemajuan zaman. Islam harus bisa memberikan solusi apapun permasalahannya, walaupun dalam hadis gitu ya, secara tekstual tidak disebutkan, tetapi pasti ada prinsip-prinsip yang kita ambil. Contoh tentang permasalahan metode-metode pendidikan di Rasul sudah menyampaikan beberapa metode pendidikan kan, atau ibro atau cerita dan sebagainya. Tapi di luar itu sekarang kan ada banyak sekali metode pendidikan yang dikembangkan oleh pemikir-pemikir modern dari barat maupun dari dalam negeri begitu ya. Sehingga perlu kita sinkronisasi bagaimana contoh-contoh yang dilakukan oleh Rasulullah. Itu kan bisa walaupun secara tekstual hadisnya tidak membahas tentang kontekstual teaching and learning umpama gitu. Tetapi kan CTL itu kontekstual itu bagaimana Rasul dulu memakai prinsip ini. Walaupun tidak ada namanya, tetapi cari
dicari kesamaan dan prinsip yang diajarkan oleh Rasul, karena kita meyakini betul bahwa apa yang dilakukan Rasul adalah wahyu, apa yang dilakukan Rasul sudah ada petunjuknya sehingga pasti betul. Ya, tinggal bagaimana kita mensinkronkan dengan kemajuan zaman yang sekarang. Dan suatu gagasan untuk mengkaji Islam yang telah terpengaruh oleh modernisasi guna memberikan solusi bagi dimensi kehidupan lampau maupun masa kini. Jadi Islam itu punya gagasan yang harus juga punya solusi bagi permasalahan modernisasi zaman. Sehingga inilah pentingnya kenapa isu-isu kontemporer dalam pendidikan Islam dibahas isu-isunya. Kita bisa melihat tadi tentang NKRI, tentang Pancasila, tentang gender dan sebagainya, yang pasti dalam Islam tidak ada bahasanya. Dan ini kita akan bahas dalam mata kuliah ini dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-14. Maka dari itu, konklusinya, kesimpulan kita, perlu dibahas isu-isu kontemporer dalam pendidikan Islam ini agar pendidikan Islam terus bisa memberikan kontribusi positif bagi perkembangan kemajuan pendidikan, begitu ya. Tidak ketinggalan zaman, begitu ya. Di kita kan ada kitab-kitab klasik seperti Ta'limul Muta'alim dan sebagainya, begitu. Ada yang mengatakan itu sudah tidak relevan, tapi menurut saya masih relevan dengan kajian-kajian tertentu. Ada banyak hal begitulah ya, contoh tentang riba, ini umum ya, tentang riba, tentang pengabang, tentang prospek itu kan kita beberapa mengatakan bahwa itu riba tidak boleh dan sebagainya. Ini istilah ya, perbedaan pendapatnya. Tapi kan Islam kemudian dengan solusi ada bank muamalah, ada bank syariah dan lain sebagainya. Itu kan contoh bagaimana Islam agar tetap bisa bersinergi dengan kehidupan di sana. Kira-kira itu pengantarnya. Nanti 14 pertemuan ini akan kita bagi kelompok. Kita akan diskusikan via chat, gitu ya. Ini pengantar saja via video. Setelah ini, selain kita akan membagi kelompok menjadi 13, saya juga berharap saya tidak hanya melihat nama Anda, tetapi saya melihat wajah Anda, mengenalkan Anda. Sehingga setelah ini via WhatsApp group Anda kirimkan ke saya rekaman Anda, perkenalkan nama Anda, alamat Anda, mungkin Anda lulusan sekolah mana, SMA-nya, kemudian apa harapan Anda terhadap mata kuliah ini, materi apa yang ada atau apa yang ingin Anda capai, Anda dapat dari mata kuliah ini. Begitu ya, bisa dipahami. Terima kasih banyak. Ini pengantar dari saya, nanti kita lanjutkan diskusi via chat, diskusi via WhatsApp group, maupun nanti e-learning kalau sudah siap untuk itu. Terima kasih banyak, absen nanti bisa kita atur sistematikanya. Terima kasih, dan saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.